Maka semestinya mereka malu menisbatkan dirinya kepada ulama salaf, karena kelakuan dan perangai mereka jauh berbeda dengan ulama salaf. Tidak ada seorang sahabat pun radhiyallahu anhum ajmain yang datang ke kuburan Nabi untuk minta sesuatu, tidak ada sama sekali. Mereka berdoa langsung kepada Allah. Begitu juga setelah wafatnya Khulafaur Rasyidin, gak ada orang datang. Tapi belakangan di abad kedua, ketiga mulai, siapa yang melakukan pertama kali penyembahan kepada kubur yang dikeramatkan pertama kali di muka bumi? Syiah. Pertama kali, laknatullah alaihim. Pertama kali Syiah yang menyesatkan kaum muslimin. Mereka katakan kubur imamnya, kemudian kubur Husain mereka sembah, mereka tawaf di situ. Itu pertama kali. Sunnahnya orang Syiah, sunnah sayyi'ah, sunnah jahiliyah yang mereka lakukan. Bukan sunnah hasanah, sunnah sayyi'ah. Mengajak orang untuk menyembah kubur. Setelah itu diikuti oleh apa? Diikuti oleh yang kedua, tarekat sufiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ada pesan penting dari Imam Syafi'i kepada kita semua, lebih-lebih orang yang suka su'udzon, orang yang suka berburuk sangka kepada sesama. Namun sebelumnya kami akan membahas sedikit praduga atau persangkaan buruk kaum Wahabi terkait masalah ziarah kubur. Seperti yang dikatakan Pak Yazid, bahwa menyembah kubur, meminta kepada kubur itu dapat membuat kufur, mengeluarkan orang dari Islam. Hal ini kami sepakat dengan Pak Yazid. Jadi kalau kita ziarah kubur itu bukan meminta kepada mayit, atau kita meyakini bahwa mayit mampu memberikan manfaat dan menolak bahaya dengan sendirinya tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya memang, dan ini tidak tepat. Namun masalahnya, apakah orang yang berziarah kubur itu meminta kepada kubur, menyembah kuburan? Pernahkah Pak Yazid dan kawan-kawan membedah dan melihat isi hati orang yang berziarah kubur sehingga dikatakan ia menyembah kubur? Tentu jawabannya tidak sama sekali. Maka prasangka keji mereka sudah gugur, dan hal ini tercela dalam agama. Yang kedua, mereka menyalahkan ziarah kubur dengan tujuan tabarruk, tawasul. Maka saya katakan bahwa kaum Wahabi itu tidak ngerti apa esensi dari tawasul tabarruk itu sendiri. Tawasul itu adalah salah satu etika dalam berdoa, dan tawasul itu kita meminta kepada Allah dengan perantara atau mengandalkan orang atau sesuatu yang memang memiliki kedudukan khusus di sisi Allah. Semisal baginda Nabi, aulia solihin, amal-amal soleh. Nah, kita dalam berdoa mengandalkan itu semua. Itu namanya tawasul. Berarti tetap minta kepada Allah. Demikian juga tabarruk. Tabarruk itu kita meminta berkah kepada Allah seperti berkah yang telah Allah berikan kepada orang yang kita ziarahi. Baginda Nabi, aulia solihin, tentu orang yang diberikan berkah melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kita pengen barokah seperti itu. Itu namanya tabarruk. Bukan meminta kepada kubur lantas menafikan Allah, bukan seperti itu. Ya, pada kali ini kami sengaja tidak akan membawakan dalil karena terlalu banyak konten-konten aswaja yang memberikan dalil terkait masalah ziarah kubur. Terakhir, ada pesan yang sangat penting dari Imam Syafi'i untuk kita semua
terutama orang yang suka berburuk sangka pada sesama. Dalam kitab Majmu', Imam Nawawi menukilkan perkataan Imam Syafi'i. Beliau berkata, "Man ahabba ayyaqdiyallahu lahu bil khairi falyuhsinil dhanna bin nasi." Barang siapa yang ingin Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah, maka hendaknya berbaik sangka pada sesama. Saking pentingnya berbaik sangka pada sesama, sampai-sampai dalam sholat pun kita dianjurkan berbaik sangka. Semisal kita melaksanakan sholat, terus menemukan imam keliru dalam bacaan atau gerakannya, maka kita jangan langsung mufaroqah, memisahkan diri dari imam. Kita husnudzon saja. Bisa jadi imam melakukan hal itu karena lupa. Ajaran ulama salaf seperti ini. Apalagi terkait masalah kafir mengkafirkan. Ini hal yang berat. Ulama salaf dalam masalah ini sangat ekstra hati-hati. Tidak gampangan seperti kaum Wahabi yang sedikit-sedikit kafir, murtad, bid'ah. Maka semestinya mereka malu menisbatkan dirinya kepada ulama salaf, karena kelakuan dan perangai mereka jauh berbeda dengan ulama salaf. Semoga mereka punya malu. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.